Terperangkap 3. Apa yang terjadi? Kenapa suamiku begini, Lingsha? Bentak istri pria tua itu. Karena budak mereka malah berkeliaran saat suaminya tiba-tiba mengalami luka dalam. Basis kultivasinya telah turun ke ranah Chaos Ancient God. Ini berarti dia kehilangan 10 tahun energi korosifnya. Keluhnya lagi. Apa? Xing Lingsha terkejut mendengarnya. Kemudian menceritakan kalau tuannya itu sedang menerima misi dari pesan misterius yang tiba-tiba muncul dan meminta tuannya untuk membunuh murid pelataran dalam sekte pedang bintang. Istri pria tua itu terkejut mendengar penjelasan Xing Lingsha dan tak menyangka pemuda itu tidak terpengaruh dengan energi korosif suaminya. Bahkan energi korosif suaminya yang justru menghilang secara drastis. Bawa aku ke tempat pemuda itu. Istri pria tua itu memutuskan harus membunuh Fang Yuanlah satu-satunya cara menyelamatkan suaminya. Dia tak peduli bila sekte pedang bintang akan membunuhnya sebagai tindakan balasan atas perbuatannya. Tapi Nyonya Xinglan, di sana berkumpul murid-murid dari kelima sekte. Sahut Xing Lingsha, khawatir nyonyanya itu akan bernasib sama dengan tuannya. Ayo cepat tunjukkan. Tak ada waktu untuk berpikir lagi. Bentak Xinglan. Karena basis kultivasi suaminya kini telah turun ke ranah immortal. Kemudian kembali turun ke ranah Sein dalam waktu singkat saja. Kini penurunannya makin cepat, membuat keduanya makin panik dan segera menuju ke arah Fang Yuan yang masih berdiri seperti patung, dengan niat membunuh yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Niat pedang melesat ke arah Fang Yuan, yang membuat murid-murid kelima sekte langsung menjauh dan terkejut ada yang berani secara terang-terangan ingin membunuh Fang Yuan. Mereka tak berani menolong Fang Yuan karena mereka hanya murid-murid pelataran luar saja. Sementara basis kultivasi wanita tua yang muncul di hadapan mereka adalah ranah immortal. Di dalam domain ilusi, Fang Yuan kembali terkejut merasakan ada niat membunuh yang lebih kuat muncul dan merasa ada niat pedang yang akan mengarah ke dadanya. Namun, ia tak bisa melihat niat pedang tersebut. Boom! Niat pedang dari Xinglan menabrak dada Fang Yuan yang membuatnya mundur selangkah dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Namun, semua orang terkejut melihatnya. Niat pedang dari Xinglan tidak berhasil menembus dada Fang Yuan. Wah, dia hebat sekali. Hanya dengan niat membunuh saja sanggup menahan serangan niat pedang dari ranah immortal. Padahal basis kultivasi mereka sama. Betul. Tapi buat apa kamu kagum bodoh? Cepat laporkan kejadian ini pada penatuamu. Pemuda itu murid sekte pedang bintang juga. Seru murid dari sekte Lotus Surgawi. Ah, benar juga. Sahut murid pelataran luar sekte pedang bintang tersebut, segera melesat ke arah sektenya. Xinglan segera menghunus pedangnya karena berpikir bala bantuan untuk pemuda ini pasti akan segera datang. Hanya dalam satu kedipan mata ia pun muncul di depan Fang Yuan yang masih diam seperti patung. Oh, tidak. Basis kultivasi Tuan kini hanya ranah penempaan tubuh tahap Huang saja. Kata Xing Lingsha langsung panik dan segera mengalirkan energi spiritual miliknya untuk menahan laju kehilangan energi korosif tuannya itu. Fang Yuan merasa dadanya sangat sakit dan berpikir dunia bukan sedang kiamat, tetapi ia terjebak dalam teknik sihir aneh. Sungguh menjengkelkan. Kenapa ada teknik tak adil begini? Gerutunya. Fang Yuan telah 100 tahun berada di domain ilusi dan tahun-tahun panjang itu ia lalui untuk mencari musuh yang bersembunyi entah di mana. Namun,
Niat membunuh terus menekannya sehingga ia tak sempat lagi berkultivasi. Perputaran waktu di domain ilusi semakin lama semakin cepat. Makanya tak terasa sudah 100 tahun berlalu dan energi korosif di sana juga semakin menipis. Baiklah. Kalau kamu tak mau keluar maka aku akan menghancurkan semua yang ada di sini. Teriak Fang Yuan kembali menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor yang hanya bisa digunakan satu kali dalam sehari saja. Namun, perputaran waktu yang cepat di domain ilusi, Fang Yuan pun telah menggunakan teknik terkuat dalam jurus pedang meteor tersebut berkali-kali. Langit tiba-tiba mengalami retakan dan cahaya menyilaukan pun muncul, sehingga Fang Yuan menutup matanya. Ketika ia membuka matanya ia melihat wanita tua sedang menghunus pedang ke arahnya dan kerumunan murid-murid dari kelima sekte juga sedang menontonnya. "Tuan!" teriak Xing Lingxia sembari menangis histeris karena detak jantung siluman laba-laba yang merupakan tuannya itu telah berhenti berdetak. Langit mengalami retakan dan dalam satu kedipan mata pedang raksasa telah menancap di depan Fang Yuan, membuat area di sekitarnya bergetar hebat dan bebatuan serta tanah berterbangan ke segala arah. Xing Lan terhempas beberapa langkah dan pedang di tangannya tinggal gagangnya saja. Padahal pedang tersebut adalah senjata roh kelas bumi. "Suamiku!" Xing Lan menangis histeris dan menundukkan wajahnya, karena tahu suaminya telah mati. Sebab Fang Yuan telah keluar dari domain ilusinya. Xing Lan tidak lagi menyerang Fang Yuan dan ia segera berbalik arah menuju restoran. Sementara Fang Yuan masih sedikit linglung karena tiba-tiba merasa bangunan di sekitarnya cukup familiar. Dia bahkan tak mengingat apa tujuannya di tempat ini karena waktu telah berlalu selama 100 tahun. Tentu ia akan melupakan banyak hal-hal kecil. "Oh, istriku Xiao Yue apakah sudah menikah lagi atau jadi janda?" "Ya." Gumam Fang Yuan masih berdiri di tempatnya, berusaha mengingat-ingat kejadian 100 tahun yang lalu. Tiba-tiba kepalanya sedikit pusing dan semua ingatan saat 100 tahun yang lalu kembali muncul, karena efek teknik domain ilusi telah menghilang sepenuhnya. "Kampret! Aku ternyata berdiri di sini tak sampai setengah batang dupa. Namun, rasanya seperti 100 tahun. Gerutu Fang Yuan, segera berjalan menuju restoran milik Xing Lan dan kerumunan murid-murid kelima sekte memberikan jalan untuknya. "Bubar kalian kampret! Kalian seperti tidak pernah melihat orang tampan saja. Ayo pergi." Dia adalah Fang Yuan, bos kelompok Phoenix yang mengalahkan banyak jenius bela diri di arena gladiator. Seru salah satu murid. "Betulkah? Dia Fang Yuan peringkat 200 itu?" sahut yang lainnya. "Iya. Tadi aku ikut menonton pertandingannya dan dia memang sangat kuat sekali. Ayo kita bubar saja daripada dimarahi olehnya," sahut yang lainnya. Kerumunan murid-murid kelima sekte pun bubar dan tiba-tiba penatua sekte pedang bintang dari pelataran luar muncul di tempat kejadian perkara bersama murid yang melaporkan kejadian, bahwa ada murid pelataran dalam yang hendak dibunuh oleh wanita tua. "Hei, kok tidak ada apa-apa di sini? Kamu bercanda, ya?" Penatua sekte pedang bintang tersebut mengerutkan keningnya. "Ayo kembali ke sekte dan kamu akan dihukum menyapu seluruh halaman pelataran luar karena telah berbohong padaku." Murid pelataran luar tersebut terkejut mendengarnya. "Aku tidak berbohong Penatua. Tolong ampuni aku." "Tak ada ampunan," sahut Penatua tersebut.
Murid tersebut tertunduk lesu sembari memperhatikan jalanan yang lengang karena aktivitas di sekitarnya seperti biasanya saja. Entah kemana perginya kerumunan murid-murid kelima sekte tadi. Fang Yuan berdiri di depan wanita tua dan wanita muda yang sedang menangis di hadapan siluman laba-laba yang bentuk manusianya telah menghilang saat ia mati. Kenapa kalian menangisi siluman itu dan nenek tua? Anda juga kenapa ingin membunuhku? Fang Yuan bertanya sembari menyilangkan kedua tangannya di dada dan duduk di kursi menghadap ke arah mereka. Episode sebelumnya. Terperangkap 2. Episode berikutnya. Inti siluman Ranah Absolute. Ranah Absolute God. Xinglan masih mengabaikan pemuda tampan yang bertanya padanya dan terus menangisi kematian suaminya. Dia tak menyangka setelah bersembunyi selama 50 tahun di restoran ini, pada akhirnya suaminya tetap berakhir mengenaskan. Ekspresi wajah Fang Yuan menjadi cemberut karena baru kali ini ada pihak yang kalah tidak takut pada pihak yang menang. Padahal seharusnya wanita tua ini bersujud di kakinya dan memohon ampunan agar tidak dibunuh juga seperti suaminya. Jangan kira gara-gara kalian wanita maka aku tidak akan membunuh kalian. Ya. Fang Yuan tersenyum tipis dan 10 niat pedang melayang di atasnya. Aku selalu menjunjung kesetaraan gender dan hanya membedakan mana yang benar serta yang salah saja. Kini posisi kalian adalah pihak yang salah karena telah menjebakku selama 100 tahun di dunia kosong itu. Fang Yuan bertambah kesal saat mengingat kejadian di domain ilusi. Karena ia bertarung melawan musuh yang tidak pernah menampakkan diri. Untung saja teknik pernafasan alam mampu menyerap energi korosif di domain ilusi tersebut. Namun, walaupun ia mampu menyerap energi korosif tersebut, itu tidak mendapatkan manfaat apapun untuknya. Karena energi korosif itu dilenyapkan oleh energi spiritual Phoenix di dalam dantiannya. Xinglan masih mengabaikan ancaman dari Fang Yuan. Sepertinya ia tidak takut mati. Sehingga Fang Yuan melepaskan niat membunuh yang membuat kedua wanita itu terhempas. Sepertinya aku harus membakar laba-laba busuk ini lebih dulu agar kalian mau bicara. Ancam Fang Yuan. Yang kemudian di tangannya muncul api Phoenix berwarna merah mawar. Jangan bakar suamiku. Barulah Xinglan berbicara. Aku tidak tahu apa-apa dan suamiku juga terpaksa menjebakmu ke dalam domain ilusi karena diperintah seseorang. Xinglan bersujud dan membenturkan dahinya ke lantai 3 kali untuk menunjukkan bahwa ia berkata yang sebenarnya. Fang Yuan tetap tidak menghilangkan niat pedang yang melayang satu langkah dari Xinglan dan Xinglingsha. Karena ia merasa ucapan wanita tua itu belum meyakinkan sama sekali. Berikan aku sebuah nama. Maka tuan muda ini mungkin akan memaafkan kalian. Sahut Fang Yuan dengan santai berjalan ke sisi mayat siluman laba-laba dan mencongkel inti silumannya. Hehehe, ini adalah harta karun nasional yang dapat membantuku menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Fang Yuan tersenyum cerah memandangi inti siluman berwarna hitam pekat di tangannya. Xinglan merasa dadanya terasa sesak saat inti siluman milik suaminya itu diambil oleh Fang Yuan. Kehilangan inti siluman adalah sebuah penghinaan bagi siluman. Suaminya itu tidak akan bisa lagi bereinkarnasi. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Fang Yuan jauh lebih kuat darinya dan ia juga masih memiliki Xinglingsha, budak yang sudah dianggapnya sebagai putrinya tersebut. Makanya ia hanya bisa menghela nafas panjang saja. Fang Yuan berhenti tersenyum dan menyimpan inti siluman laba-laba Ranah Absolute God ke cincin dimensinya.
Dia tak bisa berlama-lama di tempat ini karena inti siluman ini bisa menimbulkan keserakahan pihak lain bila ada yang mengetahuinya. Mengingat inti siluman Rana Absolute God itu sangat sulit didapatkan dan harganya saja setara dengan harta satu kekaisaran. Dia kemudian menatap wanita tua di depannya karena Xinglan belum juga mengungkapkan siapa dalang yang ingin membunuhnya dan ia curigai mereka diperintahkan oleh klan Xiao. Melihat ekspresi wajah Fang Yuan berubah menjadi masam, Xing Lingxia buru-buru berkata, "Tuan menerima pesan misterius dan kemungkinan itu berasal dari klan Xing. Karena hanya mereka saja yang mengetahui keberadaan Tuan di sini." Pangeran Xing Chenghao. Sudut bibir Fang Yuan menunjukkan seringai tipis. Xinglan terkejut mendengarnya. Sedangkan Xing Lingxia tak menunjukkan ekspresi apapun karena ia tidak mengenal siapapun murid-murid dari klan Xing maupun keluarga kekaisaran Xing. Xinglan tak menyangka ternyata yang memerintah suaminya untuk membunuh pemuda di depannya adalah tuan muda dari klan Xingnya. Sehingga ia berpikir identitas pemuda ini mungkin berasal dari klan besar juga karena ia tampak tidak takut saat menyebutkan nama Pangeran Xing Chenghao. Bahkan ia terkesan sangat senang setelah mengetahui dalang di balik rencana pembunuhan terhadapnya. "Baiklah. Aku akan mengampuni kalian dan tuan muda ini berharap kalian menjauh dari Pangeran Xing Chenghao dan bawahannya. Karena tak lama lagi aku akan mendidik mereka dengan cambukan keras hehehe." Fang Yuan langsung menghilang dari pandangan mereka. Xinglan mengedarkan energi spiritualnya untuk memastikan Fang Yuan benar-benar telah meninggalkan restorannya. Kemudian ia langsung menghela nafas panjang setelah merasa Fang Yuan telah pergi. "Nyonya Lan." Xing Lingxia memegang pundak Xinglan. "Apakah Nyonya baik-baik saja dan apa yang akan kita lakukan pada tubuh Tuan?" Xinglan menatap tubuh suaminya yang terbujur kaku di lantai. "Aku akan menguburnya di belakang restoran dan masukkan semua barang-barang milikmu ke cincin dimensi ini. Setelah aku selesai mengubur jasad suamiku maka kita akan menuju paviliun Sangren dan meninggalkan kota Changlan ini." Xinglan tak ingin terlibat dalam konflik antara Pangeran Xing Chenghao dengan pemuda tadi. Cukup hanya suaminya yang saja menjadi korban dan ia tak ingin budaknya ini juga mati konyol hanya membela keegoisan orang lain. "Oh ya, mulai sekarang panggil aku ibu," kata Xinglan dengan seulas senyum sembari mengangkat tubuh suaminya menggunakan energi spiritualnya. Xing Lingxia terkejut mendengarnya dan ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu sejak lama. Memanggil tuannya sebagai ayah dan nyonyanya sebagai ibu. "Baik, Ibu." Xing Lingxia menjawab dengan gugup. Pangeran Xing Chenghao sedang menenggak arak bersama murid-murid yang berasal dari klan Xing di salah satu restoran di area netral kota Changlan. Dia yakin Fang Yuan kini sedang diadili oleh Dewa Yama di dunia bawah karena tidak ada yang pernah selamat bila terjebak di domain ilusi dari siluman laba-laba. Kecuali yang ia hadapi adalah Rana Absolute God sebab sangat sulit menjebak lawan yang setara dengannya. Karena pada dasarnya ia adalah siluman yang terlemah di antara siluman dengan basis kultivasi yang sama dengannya. Pangeran Xing Chenghao merasa hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidupnya karena musuh yang selalu menghantui hidupnya tersebut akhirnya mati juga. Selama berada di kota Changlan ini, bila ia ingin keluar dari sekte atau hendak menuju arena gladiator, maka ia harus mengirim bawahannya mencari informasi lebih dulu apakah Fang Yuan ada di tempat tujuannya. Karena ia tidak ingin dihajar hingga babak belur atau dibunuh oleh Fang Yuan yang ia akui adalah musuh sangat kuat. Apalagi menurut informasi yang ia dapatkan Fang Yuan juga berani berurusan dengan klan Xiao.
Padahal kekaisaran Qingnya saja menundukkan kepala bila berurusan dengan mereka. Tiba-tiba murid pelataran luar yang ikut di kerumunan murid-murid kelima sekte yang menonton pertarungan Fang Yuan dengan Xing Lan muncul di restoran tersebut. Namun, ekspresi wajahnya tampak pucat, sehingga Pangeran Xing Chenghao merasa ada sesuatu yang salah dan detak jantungnya pun berdebar-debar tak karuan menantikan informasi yang diberikan murid tersebut. Misi gagal, Pangeran. Lapor murid tersebut. Pangeran Xing Chenghao langsung meremas gelas di tangannya hingga hancur berkeping-keping. Dasar siluman tak berguna. Apakah ia benar-benar ranah absolute god atau hanya menggunakan teknik khusus supaya terlihat kuat? Gerutunya. Murid-murid dari klan Xing lainnya memilih untuk diam saja, karena tidak ingin menjadi sasaran kemarahannya. Walaupun kebanyakan di antara mereka memiliki basis kultivasi yang lebih kuat darinya. Namun, statusnya sebagai pangeran membuatnya menjadi entitas yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang dari kalangan bawah seperti mereka. Episode sebelumnya. Terperangkap 3. Episode berikutnya. Anak dari matriark Liu Ruxu. Hei! Laki-laki dilarang memasuki kawasan sekte Lotus Surgawi. Murid cantik langsung menghadang Fang Yuan saat hendak masuk ke dalam sekte yang hanya menerima murid wanita saja tersebut. Kalau Anda melangkah lagi, maka jangan salahkan kami bila mengambil tindakan tegas padamu. Ancamnya lagi. Fang Yuan menghentikan langkahnya dan mengeluarkan plakat khusus yang diberikan oleh matriark Liu Ruxu. Aku ini adalah anak haram matriark sekte kalian dan mulai sekarang kami akan tinggal bersama. Ah, ibu genit itu. Kenapa ia tidak memberitahu bahwa putra tampannya akan datang kemari? Fang Yuan menghela nafas panjang. Murid pelataran luar sekte Lotus Surgawi tersebut langsung terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin matriark sektenya memiliki seorang anak yang tampak cukup jenius? Karena dalam usia 19 tahun sudah mencapai ranah immortal. Apa matriark dan patriark sekte pedang bintang diam-diam memiliki hubungan spesial? Murid tersebut berimajinasi liar. Karena Fang Yuan malah menjadi murid sekte terlemah di kota Changlan. Padahal seharusnya dengan bakat bela dirinya yang hebat ini maka ia akan diterima di sekte naga surgawi. Fang Yuan tersenyum cerah melihat murid wanita cantik itu tampak kebingungan dan ia segera meraih kembali plakatnya. Kemudian melangkah ke dalam area pelataran luar sekte Lotus Surgawi. Tuan muda, tunggu. Murid wanita itu menarik jubah Fang Yuan. Bisakah aku mengkonfirmasi ke salah satu penatua apakah Anda boleh memasuki sekte kami atau tidak? Dia tidak ingin gara-gara membiarkan laki-laki menginjakkan kaki di sekte Lotus Surgawi. Ia akan mendapatkan hukuman berat dari aula penegak hukum dan kemungkinan besar ia juga akan diusir dari sekte. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan tak menyangka plakat khusus dari matriark Liu Ruxu ini tidak akan membuatnya dengan mulus memasuki sekte Lotus Surgawi. Ternyata dia harus menjalani tahapan-tahapan yang rumit agar bisa menuju paviliun Lotus Putih. Terserah Anda, sahut Fang Yuan dengan ekspresi acuh tak acuh. Cepat panggil penatuamu dan aku akan mengadukan kalian berdua pada ibuku agar kalian dihukum berat memijat punggungku setiap pagi hahaha. Murid wanita itu mengerutkan keningnya, sehingga ia ragu-ragu pergi memanggil penatuanya karena takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Fang Yuan. Apalagi gaya bicaranya cukup meyakinkan bahwa ia adalah anak dari pemimpin sektenya. Siapa pria bodoh yang bosan hidup ini? Kata murid wanita yang mengenakan penutup wajah yang juga hendak memasuki sekte Lotus Surgawi.
Fang Yuan menoleh ke arah sumber suara itu dan hanya menebar senyum pada 10 murid wanita yang seluruhnya memiliki basis kultivasi ranah immortal. Namun, tiba-tiba ia terkejut melihat salah satu di antara mereka sangat mirip dengan Xiao Yue saat mengenakan penutup wajah. Mungkinkah dia adalah Yue? Tapi kenapa ia acuh tak acuh saja padaku? Seolah-olah kami tidak saling mengenal. Gumam Fang Yuan kebingungan. Hei, laki-laki mata keranjang. Kenapa kamu melihat saudariku tanpa berkedip begitu? Apakah kamu sudah bosan hidup dan ingin klan Xiao kami menghancurkanmu serta seluruh klanmu juga? Ancamnya. Namun, Fang Yuan hanya tersenyum saja. Sedangkan murid wanita yang berjaga di gerbang masuk sekte Lotus Surgawi tersebut langsung panik. Karena tidak ingin permasalahan ini makin melebar kemana-mana dan dia akan mendapatkan hukuman keras dari aula penegak hukum. Jangan bertengkar senior, ini. Belum selesai ia bicara. Tiba-tiba wanita yang berdiri di sebelah sosok yang mirip dengan Xiao Yue berkata, "Kenapa wajahnya cukup familiar? Ya. Siapa namamu?" Fang Yuan mengerutkan keningnya. Aku harus menjawab pertanyaan yang mana ini lebih dulu. Kalian terus menginterogasiku tanpa memberikan jeda untuk menjawab pertanyaan kalian. Gerutunya. Sepertinya ibuku harus mengeluarkan kalian semua dari sekte Lotus Surgawi karena kalian mengatakan akan membunuh keluargaku juga. Fang Yuan menyeringai dan masih memperhatikan sosok wanita yang mirip dengan Xiao Yue itu. Tetapi wanita itu hanya tersenyum saja mendengar jawabannya dan pedang di punggungnya bukanlah pedang bulan. Sehingga dia kemungkinan memiliki wajah yang mirip dengan Xiao Yue saja. Ibu. Mereka langsung keheranan mendengarnya dan berspekulasi salah satu penatua sekte Lotus Surgawi mungkin adalah ibunya. Tetapi di mata klan Xiao, mereka hanya semut. Kecuali yang bertindak adalah matriark Liu Ruxu barulah klan Xiao memilih angkat tangan. Sebenarnya dia adalah anak dari matriark Liu Ruxu dan akan tinggal di Istana Lotus Putih bersama beliau. Setelah murid wanita yang berjaga di gerbang masuk sekte Lotus Surgawi, meluruskan kesalahpahaman para seniornya terhadap Fang Yuan. Apa? Mereka terkejut mendengarnya dan hampir muntah darah karena telah menyinggung sosok yang seharusnya dipuja-puji oleh mereka. Karena siapapun yang berhasil mendapatkan cinta dari pemuda di hadapan mereka itu, maka akan menjadi matriark sekte Lotus Surgawi di masa depan. Sebab hingga hari ini matriark Liu Ruxu belum mengumumkan siapa pewaris sekte Lotus Surgawi berikutnya. Fang Yuan sangat puas melihat perubahan ekspresi wajah mereka. Kecuali sosok yang mirip dengan Xiao Yue. Dia masih saja senyum-senyum. Padahal rekan-rekannya tampak ketakutan. Kalau begitu aku akan membawa Tuan Muda ke Istana Lotus Putih agar tidak tersesat di dalam sekte. Karena bila Anda sembarangan menjelajahi sekte maka akan terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi saat ini. Oh, ya. Namaku adalah Xiaoni dan aku yang terlemah di antara saudari-saudariku ini. Xiaoni langsung merangkul lengan Fang Yuan yang langsung terkejut dengan perubahan sikap mereka, yang tiba-tiba menjadi sangat ramah padanya. Hei, aku saja yang mengantar Tuan Muda ke Istana Lotus Surgawi. Karena aku lebih tua dan juga belum memiliki tunangan sepertimu. Oh, ya. Aku Xiao Sangguan. Dia langsung merangkul tangan Fang Yuan juga. Mereka semua ternyata adalah murid-murid dari klan Xiao. Kalau mereka tahu aku adalah musuh bebuyutan klan Xiao maka mereka pasti akan mandi 7 hari 7 malam untuk melupakan kejadian memalukan ini hahaha.
Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh di dalam hatinya karena berhasil mengerjai murid-murid dari musuhnya. Namaku adalah Liu Yuan dan aku memakai nama keluarga ibuku. Karena ayahku tidak memiliki nama sebab beliau adalah siluman naga dari lautan tak berujung. Fang Yuan lagi-lagi membual. Naga. Mereka terkejut mendengarnya. Aku juga sudah menikah dengan wanita yang sangat cantik dan dia juga murid langsung dari ibuku. Kata Fang Yuan dengan bangga. Sehingga Xiao Ni dan Xiao Sangguan langsung melepaskan rangkulan tangan mereka padanya. Tuan muda cukup berjalan ke arah paviliun di sebelah telaga itu dan itulah paviliun lotus putih. Kata Xiao Ni. Langsung kehilangan gairah menggoda Fang Yuan setelah mengetahui ia telah menikah. Selamat tinggal Tuan Muda. Kami harus segera melapor ke Penatua. Semoga Anda melupakan kesalahpahaman kami terhadap Anda. Mereka langsung menghilang. Tetapi wanita yang mirip dengan Xiao Yue kembali tersenyum padanya sebelum ia mengikuti rekan-rekannya masuk ke dalam sekte Lotus Surgawi. Apakah dia Xiao Yue? Gumam Fang Yuan. Karena hanya murid wanita itu yang senyum-senyum mendengar bualannya. Seolah-olah mereka saling mengenal. Ah, lupakan saja. Kalau dia Xiao Yue maka dia akan memarahiku nantinya karena aku mengatakan gurunya sebagai ibuku. Pikirnya lagi. 2 hari ini kesehatan Babang Tampan sedang ngedrop. Sehingga nggak bisa update banyak-banyak. Sorry ya bosku. Episode sebelumnya. Inti Siluman Ranah Absolute God. Episode berikutnya. Pil Immortal. Fang Yuan. Pil Immortal. Dalam sekejap saja. Kabar matriark Liu Ruxu memiliki seorang anak laki-laki telah menyebar ke seantero sekte Lotus Surgawi. Beberapa penatua mengkonfirmasi kabar tak sedap itu pada matriark Liu Ruxu dan ia pun langsung mengiyakan saja bahwa Fang Yuan adalah anaknya. Sehingga para penatua tersebut tercengang mendengarnya. Mereka menjadi bingung karena usia Fang Yuan baru 19 tahun dan selama ribuan tahun ini Liu Ruxu tidak pernah meninggalkan sekte Lotus Surgawi. Kecuali 1 tahun ini ia sering menyamar menjadi pria tua dan bepergian entah kemana. Apakah anak itu lahir seperti siluman? Beliau suka mencoba-coba teknik baru dan ia mungkin penasaran dengan cara siluman Phoenix melahirkan anak. Sahut penatua lainnya. Liu Ruxu tersenyum mendengar gosip yang beredar tentang dirinya dan tak menyangka Fang Yuan cukup berani sekali mengaku sebagai anaknya. Tak ada siapapun di dalam paviliun Lotus Putih saat Fang Yuan masuk ke dalam. Sehingga ia langsung menuju kamarnya saja dan segera mengeluarkan beberapa bahan herbal untuk membuat pil immortal karena persediaan pilnya sudah menipis. Dalam 1 batang dupa, Fang Yuan pun berhasil membuat pil immortal dengan kadar kemurnian mencapai 92,17%. Pil immortal buatannya itu jauh lebih baik dari pil immortal dari cincin dimensi milik ranah immortal pasukan Kekaisaran Chen yang ia jarah. Lumayanlah aku berhasil membuat 10 pil immortal untuk 10 kali berkultivasi. Gumam Fang Yuan, segera mencoba 1 pil immortal buatannya dan ia pun berkultivasi di kamar tersebut. Energi spiritual yang ia miliki cukup besar. Tetapi ia belum bisa menemukan pencerahan menuju ranah Chaos Ancient God. Sehingga ia berpikir apakah telah mengalami kebuntuan seperti yang dialami banyak kultivator. Yang kesulitan meningkatkan basis kultivasinya. Makanya sangat jarang ranah Chaos Ancient God di benua Qingyun. Aku harus sabar. Lagi pula aku masih 19 tahun. Masih ada waktu 11 tahun lagi mencari pencerahan.
Gumam Fang Yuan berhenti berkultivasi dan segera berbaring di ranjang. Yuer kemana? Ya. Apakah dia tidak rindu dengan suaminya ini? Keesokan harinya, sosok wanita cantik tersenyum manis menatap Fang Yuan. Ayo cepat bangun Yuan Gege. Jangan bermalas-malasan. Xiao Yue membangunkan suaminya yang masih linglung tersebut, karena jiwanya masih ketinggalan di alam mimpi. Kaukah itu Yuer? Sahut Fang Yuan langsung memeluk Xiao Yue. Tetapi Xiao Yue mendorong tubuhnya. Lain kali saja. Yuan Gege harus segera ke Sekte Pedang Bintang. Apakah Gege tidak takut dihukum oleh Penatua Ling Tao? Seru Xiao Yue. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Padahal sudah 2 bulan ia tidak mendapatkan jatah bermesraan di ranjang dengan istrinya tersebut. Xiao Yue malah memaksanya untuk segera pergi ke Sekte Pedang Bintang. Selamat Yuer. Ternyata kamu telah mencapai ranah immortal dan aku harus berkultivasi lebih keras lagi agar lebih dulu mencapai ranah Chaos Ancient God. Fang Yuan langsung menyambar bibir merah Xiao Yue. Yuan Gege nakal. Xiao Yue berbicara dengan suara tak jelas karena dikecup oleh suaminya tersebut. Ini adalah hadiah atas kenaikan basis kultivasimu. Sahut Fang Yuan tersenyum bahagia. Cuma ini saja. Xiao Yue menggembungkan pipinya dan membuang muka ke arah lain, sehingga Fang Yuan tersenyum masam. Kalau begitu kita bolos latihan saja dan adu mekanik. Tidak. Kaulah nahkodanya dan terserah kamu mau ngapain saja. Goda Fang Yuan sehingga Xiao Yue tersenyum cerah. Namun, Xiao Yue tiba-tiba merasakan keberadaan matriark Liu Ruxu di luar kamar mereka. Lupakan saja. Kita harus berlatih lebih keras lagi untuk mencapai ranah Chaos Ancient God dan satu lagi. Yuer mungkin akan mencapai tahap itu karena kemarin Yuer berhasil mengintip celah menuju ke sana. Bisiknya dengan senyum cerah sembari berlari ke arah pintu. Apa? Fang Yuan terkejut mendengarnya. Sepertinya aku harus berlatih lebih keras lagi agar tidak tertinggal dari istriku. Gumamnya sembari mengikuti Xiao Yue. Liu Ruxu tersenyum cerah saat Xiao Yue membuka pintu kamar. Fang Yuan menyapa matriark Liu. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Liu Ruxu. Ara, kenapa kamu tidak memanggilku ibu? Sahut Liu Ruxu dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Fang Yuan tersenyum masam dan tak menyangka candaannya pada murid-murid Sekte Lotus Surgawi akan terdengar oleh matriark Liu Ruxu. Aku hanya bercanda saja matriark Liu. Sahut Fang Yuan, takut dimarahi olehnya. Namun, tiba-tiba cahaya putih menyilaukan muncul sehingga ia menutup matanya. Dia telah diteleportasi oleh Liu Ruxu langsung ke Paviliun Bintang, tempat para petinggi Sekte Pedang Bintang. Berbagai niat pedang mengepung Fang Yuan, sehingga ia langsung berkeringat dingin dan hampir menangis. Karena tekanan dari niat membunuh para penatua Sekte Pedang Bintang membuatnya merasa seperti ditimpa oleh beban yang sangat berat. Maaf Patriark. Aku diteleportasi secara tiba-tiba oleh matriark Liu Ruxu. Fang Yuan segera berkata dan mengangkat kedua tangannya agar tidak dilukai oleh para penatua. Patriark Zhang Shaoxing melambaikan tangannya agar para penatua tidak mengintimidasi Fang Yuan. Lain kali katakan padanya untuk tidak perlu menteleportasimu lagi. Kamu cukup berjalan kaki saja dari sana dan bila tidak rindu dengan istrimu, maka lebih baik tinggal di sekte saja agar kamu fokus berkultivasi. Fang Yuan langsung menangkupkan tinju dan berkata,
murid akan mempertimbangkan saran dari Patriark Zhang. Baguslah kalau kamu mengerti. Sekarang pergilah bersama Penatua Ling. Sahut Zhang Shaoxing tiba-tiba langsung menghilang dari tempat duduknya. Fang Yuan takjub melihatnya dan berpikir kapankah dia akan mencapai ranah absolute God juga, dan bila saat itu tiba, maka ia tidak akan segan untuk bertukar pukulan dengan ahli bela diri kuat dari klan Xiao. Ling Tao segera keluar dari paviliun bintang tanpa berkata sepatah kata pun, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya dan segera mengikutinya dari belakang. Apakah kamu benar telah menduduki peringkat 200 arena gladiator? Ling Tao akhirnya bertanya setelah mereka memasuki kediamannya. Betul, Penatua Ling. Sahut Fang Yuan dengan senyum cerah. Bagus. Sepertinya kamu telah berkembang cukup pesat. Namun, kamu jangan cepat berpuas diri sehingga menjadi sombong dan mengurangi intensitas latihanmu, kata Ling Tao sembari mengelus-elus jenggot putihnya, dan sebuah botol kecil berisi 10 pil immortal melayang ke arah Fang Yuan. Gunakan pil immortal itu untuk menguatkan ranah immortalmu dan mintalah petunjuk pada Diaken Li Jian atau Diaken Yue Tianyin bila kamu mengalami kendala selama latihanmu. Baik, Penatua Ling. Sahut Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, dan dia tidak mengatakan bahwa ia telah memiliki pil immortal buatannya sendiri, karena takut nanti Penatua Ling Tao mengurungkan niatnya memberikan pil tersebut. Episode sebelumnya, anak dari matriark Liu Ruxu. Episode berikutnya, ajakan menjalankan misi dari Li Jiayue. Fang Yuan. Ajakan menjalankan misi dari Li Jiayue. Diaken Li Jian dan Diaken Yue Tianyin tersenyum cerah saat melihat Fang Yuan datang bersama Penatua Ling Tao. Keduanya kini telah resmi menjadi suami istri dan sempat membuat kaget para Penatua dan Diaken lainnya, karena rumor masa lalu yang mengatakan Yue Tianyin itu adalah wanita simpanan Penatua Ling Tao. Namun, dengan resminya mereka menjadi suami istri, maka rumor tersebut akhirnya terpatahkan karena Li Jian dengan bangga menyebarkan rumor baru bahwa istrinya masih suci saat mereka melakukan ritual malam pengantin baru. Fang Yuan menyapa Paman Li dan Bibi Yue. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tolong ajarkan aku teknik rahasia kalian sebagai hadiah menjadi. Istriku, mari kita minum teh bersama di pinggir telaga, kata Li Jian memotong ucapan Fang Yuan. Kalian semua berlatih sendiri-sendiri saja. Kalau ada kendala, minta saja petunjuk pada Penatua Ling. Lain kali saja ya. Fang Yuan latihan bersama Bibi. Kamu berlatih sendiri saja dan jangan berkeliaran serta berbuat onar, kata Yue Tianyin sembari mengedipkan mata pada Fang Yuan. Keduanya langsung terbang meninggalkan halaman kediaman Penatua Ling Tao, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya, padahal ia hanya bercanda saja meminta hadiah pada mereka. Namun, keduanya malah melarikan diri, sehingga ia terpaksa berlatih tanpa bimbingan mereka. Fang Yuan menoleh ke arah seniornya yang lain, tetapi mereka langsung duduk bersila melakukan kultivasi. Lebih baik aku berkultivasi juga, gumamnya, segera menelan pil immortal pemberian Penatua Ling Tao yang kadar kemurnian lebih baik dari buatannya. Mungkin pil tersebut dibuat oleh Grandmaster Alkemis. Fang Yuan memilih duduk di bawah pohon persik dan segera hanyut dalam kultivasinya. Dia kembali mencoba mengintip cara menuju ranah Chaos Ancient God karena tak mau tertinggal dari Xiao Yue yang telah menemukan celah ke sana.
Sebagai kultivator yang memiliki laju kecepatan kultivasi di atas rata-rata yang lainnya, tentu Fang Yuan tidak tertinggal dari istrinya tersebut. Dia selalu senang berkompetisi dengannya yang juga memiliki kecepatan laju kultivasi di atas rata-rata. Di dalam benaknya muncul gambaran meteorit jatuh yang langsung meledakkan sebuah gunung berapi dan ledakan itu melenyapkan tanaman dan para siluman yang berada di radius 1 mil. Namun, masalahnya adalah ia tak paham apa maksud dari gambaran ini, sehingga ia memutuskan berhenti berkultivasi dan menghela nafas dalam-dalam. Saat Fang Yuan membuka matanya, Li Jiayue tersenyum padanya dan mengulurkan tangan membantunya berdiri. Senior Li," sapa Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. "Anda makin cantik saja," godanya, sehingga pipinya menjadi merah merona seperti buah persik yang sudah matang. Kamu berani menggoda seniormu ini? Ya. Bagaimana kalau aku akan mengadu pada Xiao Yue?" Canda Li Jiayue yang telah menyelidiki identitasnya dan mengetahui kalau istri Fang Yuan ternyata dilatih langsung oleh matriark Sekte Lotus Surgawi dan pasangan suami istri ini ternyata monster muda yang akan mengguncang dunia bela diri di masa depan. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan tersenyum masam. "Aku hanya bercanda saja dan memang benar kok kalau senior Li sangat cantik, hehehe." Li Jiayue sangat senang mendengar pujian dari Fang Yuan. Sementara saat ia bersama Bai Yunfei, murid terkuat di Sekte Pedang Bintang itu tidak pernah memuji kecantikannya dan sikapnya malah sangat dingin serta selalu berbicara tentang cara mengalahkan 6 murid terkuat di arena gladiator saja. Sehingga itu adalah pembicaraan yang membosankan bagi Li Jiayue. "Kenapa senior Li mencariku? Apakah senior ingin berlatih tanding lagi?" Fang Yuan segera menghunus pedang matahari dan berniat menggunakan gerakan pertama jurus pedang tarian naga yang secara kebetulan ia pahami saat terjebak di domain ilusi siluman laba-laba. Li Jiayue mengerutkan keningnya dan berkata, "Aku tidak tertarik. Sebenarnya aku ingin mengajakmu menjalankan misi bersama senior Bai Yunfei. Apakah kamu tertarik menjalankan misi?" Fang Yuan berpikir sejenak dan merasa menjalankan misi bersama murid terkuat di Sekte Pedang Bintang adalah kesempatan yang bagus. Dia juga yakin misi yang diambil oleh Bai Yunfei pasti misi tingkat tinggi dan dia juga bisa belajar teknik berpedang padanya nanti. "Baiklah, aku akan ikut dengan senior. Namun, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga," sahut Li Jiayue sangat senang Fang Yuan mau ikut dalam misi ini, sehingga ia memiliki teman berbicara selama di perjalanan nanti. "Baiklah, ayo pergi." Li Jiayue merangkul pundak Fang Yuan. Li Jiayue kemudian menjelaskan kalau misi yang akan mereka jalani bukanlah misi resmi dari sekte. Misi ini dilakukan oleh Bai Yunfei bersama 2 rekannya dari Sekte Naga Surgawi serta murid dari Paviliun Sangren. Beberapa hari yang lalu murid dari Paviliun Sangren ini menemukan jejak siluman rubah putih yang terluka parah. Saat ia hendak menangkap siluman itu, justru ia diganggu oleh siluman laba-laba yang setara ranah immortal. Sehingga ia gagal mendapatkan siluman rubah tersebut dan meninggalkan jejak di sana agar bisa kembali datang menangkapnya. Karena siluman laba-laba kebanyakan bersarang di sekitar area berburunya dan ia yakin siluman rubah tersebut pasti akan ditangkap oleh siluman laba-laba itu juga. Dia kemudian menghubungi rekannya dari Sekte Naga Surgawi yang langsung mengajak Bai Yunfei ikutan dalam misi tersebut. Karena semakin banyak orang yang terlibat maka semakin mudah menaklukkan siluman itu.
Simpanlah jimat navigasi ini. Kamu pasti tahu kalau benua tengah ini memiliki rotasi yang tak beraturan, sehingga bisa membuatmu terjebak selamanya di sana bila tidak memiliki jimat navigasi. Li Jiayue menyerahkan selembar kertas yang ditulis dengan simbol-simbol aneh yang cukup rumit. Namun, di dalam kertas itu mengandung energi spiritual dari pembuatnya. Maka jimat navigasi ini tidak bisa dibuat oleh sembarangan ahli bela diri, kecuali mereka yang mengkhususkan diri mempelajari teknik segel. Terima kasih Senior Li. Fang Yuan langsung menyimpannya. Dia juga tidak bertanya lebih jauh lagi tentang misi ini walaupun ia merasa murid dari Paviliun Sangren itu cukup bodoh, karena malah mengajak murid dari sekte lain untuk menangkap siluman rubah dan siluman laba-laba tersebut. Mungkin ini adalah bentuk keserakahannya. Karena bila melibatkan murid dari Paviliun Sangren maka ia hanya mendapatkan sedikit bagian saja dan harus mendapatkan izin serta melalui prosedur yang rumit dari Paviliun Sangren. Oh, ya. Di mana Senior Bai? Aku tidak melihatnya sejak tadi. Tanya Fang Yuan saat Li Jiayue hendak menuju arai teleportasi. Senior Bai menunggu kita di restoran area netral kota Changlan. Sahut Li Jiayue sembari menarik tangan Fang Yuan masuk ke arai teleportasi. Keduanya kemudian muncul di halaman arena gladiator dan Li Jiayue langsung membawa Fang Yuan menuju restoran yang hanya berjarak 100 langkah saja dari sana. Episode sebelumnya. Pil Immortal. Episode berikutnya. Mencari sarang siluman laba-laba.